Assalamualaikum Bu Endah. Waalaikumsalam Bu Nunung. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Terima kasih. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Minta waktunya sebentar mungkin ya Bu ya sebelum mengajar. Seperti yang kemarin kita diskusikan hari Senin, bahwa saya akan meminta waktu untuk masuk ke kelas Ibu untuk observasi kelas. Tapi kita rencanakan dulu bersama, kita sepakati nanti akan masuk di kelas mana, jam berapa, itu terserah Ibu siapnya di mana, dan juga mengenai topik dan sebagainya diserahkan pada Ibu. Kira-kira saya bisa ikut belajar di kelas mana ya Bu? Oke, hari ini sebetulnya saya mengajar di 2 kelas, di kelas 8 dan di kelas 7. Mungkin untuk enaknya ya di kelas 8 aja. Kelas 8. Tuh, saya akan mengajar di jam pertama ya. 3 jam pelajaran di kelas 8 dengan materi tentang alat optik. Oh ya, siap. Lalu pada saat observasi kelas nanti, saya kira-kira gitu ya, aspek apa yang ingin Ibu kembangkan dan ingin saya observasi agar nanti kita bisa bahas ya bagaimana hasil dari observasinya. Oke, sebetulnya saya menilai anak kelas 8 selama ini di dalam pembelajaran ketika diskusi maupun tugas, misalkan mengerjakan tugas, anak kelas 8 itu agak kurang aktif gitu ya, kemudian juga kurang tanggung jawab. Kalau misalkan berdiskusi kelompok, mereka hanya sebagian kecil saja yang mengerjakan, tidak semuanya. Nah, untuk mengatasi itu, saya ingin coba menerapkan model pembelajaran jigsaw gitu, supaya mereka bisa meningkat tanggung jawabnya terhadap diri sendiri maupun kelompok, kemudian kolaborasinya serta keaktifan mereka dalam belajar. Jadi kalau yang saya simak, Ibu ingin meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar ya. Betul. Nah, tadi Ibu akan mencoba mengaplikasikan metode jigsaw. Betul. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah menerapkan model-model pembelajaran lain yang memang sistemnya kolaboratif learning dan bertujuan mengaktifkan siswa? Sudah pernah. Untuk di kelas ini saya pernah menggunakan sistem TSTS ya, to stay to stray. Itu juga sama model pembelajaran turunan dari cooperative learning. Hanya saja waktu itu kendalanya memang anak kan kalau TSTS itu kan dia berkeliling, itu seperti pameran gitu ya. Nah itu saya mau mencoba model yang lain gitu, model pembelajaran yang lain dengan cooperative learning juga sama, yaitu model pembelajaran jigsaw. Dalam artian di sini ketika TSTS itu belum terlihat jelas si tanggung jawab terhadap kelompoknya, itu belum terlihat jelas. Memang aktif sudah mulai terlihat, tapi tanggung jawab serta kolaborasi sumbangsih mereka terhadap kelompok itu masih kurang jelas untuk TSTS. Sehingga saya ingin masing-masing siswa itu punya rasa tanggung jawab penuh gitu ya terhadap kelompoknya, bahwa saya harus mendapatkan pengetahuan yang lebih sehingga nanti bisa disampaikan ke kelompok asalnya seperti itu. Karena kalau dengan jigsaw siswa itu jadi dituntut untuk mandiri ya, dan mampu membagikan pada teman yang lain ya gitu ya. Jadi prinsip saya ketika siswa bisa menjelaskan ke siswa yang lain, artinya dia sudah paham, ya kan? Kalau belum paham, dia tidak bisa menjelaskan ke siswa yang lain seperti itu. Sehingga ketika di kelompok ahli, siswa tersebut dituntut untuk memahami, berliterasi, berdiskusi dengan sesama kelompok ahli untuk mendapatkan pengetahuan tentang materi di kelompok ahli tersebut. Sehingga nanti ketika kembali ke kelompok asal, dia bisa berbagi pengetahuan dengan sesamanya. Oke, bagus Bu. Semoga berhasil Bu ya. Amin. Bagaimana dengan ininya pendukung ya, alat pendukung? Apakah apa saja yang akan Ibu gunakan atau saran apa yang diperlukan? Apakah sudah siap semuanya atau belum? Nah, untuk model pembelajaran jigsaw ini saya menggunakan beberapa metode. Di antaranya yang pertama studi literasi. Jadi nanti siswa dituntut untuk berstudi literasi, baik itu literasi buku maupun literasi digital melalui handphone dengan menelusuri Google. Kemudian ada juga diskusi
diskusi ini nanti dipandu dengan LKPD 9. Sudah saya siapkan juga LKPD-nya. Kemudian ada metode ceramah, karena nanti di akhir saya juga harus merefleksi, jadi itu metode yang akan saya gunakan, ceramah. Kemudian tanya jawab mungkin gitu ya. Jadi sambil diskusi juga saya sambil tanya jawab dengan siswa, seperti itu gitu. Kemudian untuk alat yang saya gunakan tentu saja karena ada video pembelajaran gitu ya, itu video akan saya tampilkan di awal. Siap. Gitu. Saya akan memotivasi siswa gitu ya. Sebetulnya alat optik ini gunanya untuk apa sih gitu kan ya. Mungkin mereka kan ketika ditanya apa itu alat optik, bisa jadi mereka nggak tahu apa itu alat optik gitu kan ya, di pikiran mereka apa gitu ya. Nah, jadi mengenalkan lebih jauh penggunaannya alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Ada tayangan video di awal untuk memotivasi siswa. Kemudian juga berarti kalau ada video tentu saja saya perlu laptop, saya perlu infocus, kemudian apa lagi ya? Oh, LKPD sudah ya, tadi dipandu LKPD sudah saya siapkan, alhamdulillah itu mungkin, dan lembar penilaian. Oh iya. Sudah sangat lengkap ya Bu ya. Insya Allah. Tinggal action aja. Amin. Semoga berhasil, dan nanti saya mohon izin untuk ikut bersama belajar di kelas ya Bu ya. Siap. Ya, terima kasih Bu Endah. Iya, sama-sama Bu Nunung. Tadi pagi Ibu mendengar ada teman kalian yang sakit, yang jaka kita doakan bersama, jaka supaya lekas sembuh, dan juga kebetulan kemarin dia baru saja terkena bencana banjir ya, kita doakan bersama supaya apa yang menimpanya diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa kalau ada teman yang sakit, kalau lebih dari 3 hari tolong dijenguk ya. Kemudian kita sudah ngasih tadi ya, ada 6 orang yang tidak hadir. Nah, tolong nanti dihubungi ya, ini sakit atau memang apa atau lupa izin gitu ya, tolong dihubungi gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, melalui studi literasi dan dipandu dengan LKPD 9, peserta didik dapat menganalisis pembentukan bayangan pada teleskop dengan pelemahan. Setelah diperhatikan, ternyata bulan itu tidak sehalus kelihatannya gitu ya. Setelah di zoom itu ternyata ada, kalau menggunakan mata saja, tidak menggunakan alat, kira-kira bisa nggak kita melihat seperti itu ya? Oke. Kemudian perhatikan lagi videonya. Untuk ini yang sebelumnya kita sudah membahas ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana pembentukan bayangan pada cermin ya, cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, dan kemudian ini ya pada oke. 4 ini udah tinggal.
Assalamualaikum Bu Endah. Waalaikumsalam. Gimana rasanya sudah selesai kegiatan pembelajaran tadi yang sesuai dengan yang kita rencanakan? Mungkin kita akan lanjutkan dengan diskusi ya. Diskusi mengenai ketercapaian. Gimana Bu? Dari pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan, alhamdulillah secara garis besar semua yang saya rencanakan terlaksana. Hanya mungkin ada sedikit yang memang harus digarisbawahi mungkin ya Bu Dono ya. Pertama, memang ketika menerapkan model pembelajaran Jigsaw kita perlu betul-betul mengestimasi waktu. Betul, itu yang pertama. Jadi waktu untuk pembelajaran Jigsaw itu memang membutuhkan waktu yang lumayan lama ya. Karena memang siswa itu awalnya dibentuk di kelompok asal, kemudian dari kelompok asal pindah ke kelompok ahli, kemudian mereka berdiskusi di kelompok ahli. Setelah berdiskusi di kelompok ahli, mereka kembali menularkan pengetahuan yang mereka dapat di kelompok ahli ke kelompok asal. Nah, setelah itu baru kita dapatkan gitu ya presentasi dari kelompok. Nah, tadi yang dilaksanakan ternyata kita tidak sempat sampai ke presentasi, sehingga hasil presentasinya dibuatkan dalam bentuk mind map, diupload via WA gitu, karena memang jam pelajarannya sudah habis gitu. Tetapi secara garis besar kembali ke tujuan kita awal, bahwa saya ingin meningkatkan keaktifan siswa, kemudian kolaborasi siswa, kemudian tanggung jawab terhadap diri sendiri, bahwasanya mereka di sana untuk belajar, bahwa mereka harus mendapatkan sesuatu pengetahuan dari pembelajaran kali itu untuk ya memang ada peningkatan gitu ya, terlihat ada peningkatan. Masing-masing siswa memang betul-betul dituntut gitu ya, ketika mereka tidak membawa pengetahuan yang bagus gitu ya, ketika mereka tidak bisa memberikan informasi ke rekannya, maka rekannya yang menuntut, kenapa kamu udah diskusi lama-lama di kelompok ahli kok dapatnya cuma segini gitu kan ya, kok kamu nggak tahu apa-apa misalkan gitu. Nah, itu ternyata juga dipengaruhi oleh literasi. Nah, itu kembali dipengaruhi oleh literasi. Jadi bagaimana si siswa itu kemampuan literasinya, karena memang tidak semua sama kemampuan literasinya. Nah, itu mungkin perlu treatment yang lain untuk literasi ini, karena memang tadi didapatkan ketika dibagi LKPD, kan panduannya LKPD ya Bu Nunung ya. Siswa ada juga yang bertanya, Bu, saya harus apa? Padahal sudah jelas di situ di LKPD runutan kegiatan arahannya ada di situ, sudah jelas ya, runutan kegiatan yang memang harus mereka lakukan itu sudah jelas. Tetapi tetap saja mereka bertanya. Saya sekali lagi biasanya ketika bertanya itu saya tanya lagi gitu, sudah dibaca belum? Sudah literasi belum? Ikro dulu, ikro gitu. Terus siswa belum Bu, ya belum, baca dulu. Kalau sudah dibaca masih tidak mengerti baru tanyakan gitu. Itu adalah kebiasaan sebetulnya ya, kebiasaan siswa kita masih terus ingin disuapi gitu ya, disuapi guru. Jadi tidak malas gitu berliterasi sendiri. Nah, saya ingin dengan metode yang tadi itu mereka dituntut gitu, baik dituntut oleh kelompok asal gitu ya, mereka kan diutus istilahnya, diutus oleh kelompok asal untuk belajar di dalam satu kelompok ahli gitu, sehingga ketika mereka kembali mereka mendapatkan pengetahuan. Nah, ketika mereka tidak mendapatkan pengetahuan, itu kan kelompok asalnya yang ini gitu kan ya, kenapa gitu kan ya, rugi, betul seperti itu. Tapi tadi secara garis besar sudah terlihat bahwa semua bekerja, semua siswa bekerja, semua siswa punya tanggung jawab, sehingga mereka sama-sama ingin berdiskusi. Terlepas dari hasil diskusi ya, hasil resume diskusi yang mereka dapatkan itu tergantung kepada kemampuan literasi dari masing-masing siswa. Itu mungkin Bu Nunung. Ya, saya juga tadi melihat ya secara umum siswa itu sudah muncul rasa tanggung jawab. Saya juga melihat kan salah satu aspek yang ingin dikembangkan itu tadi tanggung jawab siswa ya.
Jadi siswa aktif juga saya melihat, lalu tanggung jawab juga muncul dari anak-anak, ingin saya harus mendapatkan sesuatu nih Iya. di sini gitu ya, seperti informasi gitu ya. Cuma mungkin apa ya, di awal saja siswa sepertinya bingung Betul. saya akan bagaimana ini, karena mungkin belum terbiasa. Mungkin kalau dilakukan berulang, oh iya saya begini, mereka akan gini gitu. Mungkin kalau dari catatan saya juga sama ya tadi dengan apa yang Bu Enda sampaikan gitu. Jadi secara umum untuk targetan yang Bu Enda harapkan itu ingin pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa, lalu tanggung jawab, kemampuan literasi dan kolaborasi, kan itu ya Bu ya. Betul. Secara umum sudah terlaksana belum Bu? Sudah ya? Alhamdulillah sudah. Cuman untuk meningkatkan literasinya ini mungkin perlu beberapa siklus lagi gitu Ya. Bu Nunung ya. Jadi nggak bisa hanya dalam satu kali gitu ya. Karena memang siswa kita itu kalau sepertinya belum ada tuntutan dari dalam diri sendiri bahwa mereka itu memang betul-betul datang ke sini mau belajar, mereka harus mendapatkan pengetahuan dari manapun datangnya itu, baik itu literasi secara digital ataupun itu, mereka harus punya keinginan untuk mendapatkan pengetahuan itu, bukan hanya ingin dicekokin oleh guru lah gitu istilahnya gitu ya. Nah seperti itu. Jadi mungkin untuk kemampuan literasi itu perlu beberapa kali treatment lagi gitu. Jadi tidak bisa langsung. Dan variasi mungkin Dan ya, variasi. literasinya tidak hanya baca buku. Betul. Gitu ya. Jadi lebih literasi digital, literasi video. Video, Misalkan tadi betul. sudah ada juga ya itu. Terus ini mungkin Bu untuk apa ya? Karena tadi materinya kan tentang kamera, Ya. mikroskop, terus Mikroskop, loop, teleskop dan sebagainya gitu ya. Nah, apakah tidak ada bendanya yang dibawa gitu, misalkan mikroskopnya, Oke. ataukah nanti di pertemuan berikutnya atau bagaimana? Untuk mikroskop sendiri ini sudah ada pembahasannya Bu Nunung. Oh, gitu. Untuk mikroskop sendiri sudah ada pembahasannya ketika di kelas 7 gitu ya, ada pembahasannya cara penggunaan mikroskop gitu ya. Jadi saya tidak mengeluarkan lagi mikroskopnya karena secara ini mereka sudah tahu dan bagaimana cara penggunaannya sudah dikenalkan gitu. Hanya saja mungkin ini lebih ke bagaimana pembentukan bayangan. Jadi tadi intinya di dalam pembelajaran tadi itu ada 3 hal yang memang mereka harus kuasai. Yang pertama apa itu alat tersebut, misalkan loop, mikroskop, kamera serta teleskop, kemudian bagian-bagiannya apa saja, kemudian bagaimana pembentukan bayangannya, karena ini ada hubungannya dengan pemantulan dan pembiasan gitu. Jadi ini karena konsepnya cahaya dan alat optik gitu, jadi pembahasannya lebih ke pembentukan bayangan gitu. Takutnya anak belum mengenal gitu. Oh iya. Ternyata sudah ya. Kalau loop itu kan sebetulnya loop itu hanya lensa cembung, dan itu sudah pernah dikenalkan gitu di pembahasan sebelumnya ketika pembentukan bayangan pada lensa cekung dan lensa cembung. Sudah dilihatkan. Untuk teleskop sendiri kita belum punya Bu Nunung. Iya. Jadi saya belum ini. Paling tadi ketika selain membagikan LKPD, di kelompok ahli tadi saya juga membagikan literatur. Betul. Jadi saya bagikan juga materi gitu ya ke mereka. Tapi memang tidak lengkap, sengaja supaya apa? Supaya mereka mencari sendiri gitu. Tidak hanya yang saya berikan gitu, tapi juga yang ibu berikan cuman apa sih itu kamera gitu kan ya, tapi yang lain-lainnya seperti pembentukan bayangannya tidak ada gitu ya. Tapi kan tadi sudah dipersilahkan ya untuk tapi dipersilakan untuk mencari di sumber lain gitu. Memang sengaja supaya mereka tidak hanya terpaku kepada satu sumber, bahwa pengetahuan itu bisa diambil dari berbagai sumber gitu. Gitu. Nah, kedepannya mungkin Ibu sudah memiliki rencana tindak lanjut untuk pembelajaran hari ini, atau mungkin punya rencana diaplikasikan di kelas lain, mungkin metode jigsaw ini? Metode jigsaw untuk saat ini di kelas lain belum ya Bu Nunung ya. Kalau sebetulnya untuk kelas 9 sudah beberapa kali metode jigsaw. Untuk kelas 7 belum gitu. Kenapa? Karena memang sebetulnya materi jigsaw ini
berguna juga untuk pencapaian ketuntasan materi Bu Nunung gitu. Ketika misalkan materinya banyak dan memang ketersediaan waktunya sedikit. Betul. Gitu. Karena bagi-bagi gitu ya. Betul, karena ini kebayang ya kalau materi alat optik Masih ini 4 topik gitu. ada 4 topik ya kan. Kalau saya ajarkan di dalam satu pertemuan satu itu udah 4 pertemuan dan itu sangat dan juga kalau diceramahkan begini mereka ya belum tentu ini gitu ya, belum tentu mengerti. Tapi ketika mereka mencari pengetahuan sendiri, mereka kemudian menularkan ke orang lain gitu kan ya, itu beberapa keuntungan yang kita dapat. Yang pertama topiknya ringkas, kemudian siswa juga lebih aktif, kolaborasinya dapat, kemampuan literasinya baik itu digital maupun literasi buku juga dapat gitu kan ya. Itu ini semua gitu. Tapi mungkin nanti kedepannya rencana tindak lanjut Ibu apakah melanjutkan metode jigsaw di kelas tersebut atau mencoba metode lain untuk mengaktifkan siswa? Nah, untuk mengaktifkan siswa ini karena juga dikaitkan dengan materi ya benar ya, betul, tergantung materi. Memang di beberapa materi ada yang bisa dibuatkan jigsaw lagi gitu seperti ini, seperti misalkan materi pesawat sederhana itu yang dulu itu sudah pernah saya buatkan juga, tapi tidak dengan jigsaw tapi dengan TSTS, sama cooperative learning juga. Jadi meningkatkan kolaborasi siswa. Tapi yaitu kembali lagi, jadi masing-masing materi itu ada model yang berbeda dan gitu cocok, ya, gitu ya, yang cocok yang tepat ya. Gitu. Oke Ibu, terima kasih banyak atas kegiatan kita hari ini. Banyak sekali pembelajaran yang bisa saya ambil juga, nanti bisa saya terapkan juga di pelajaran saya, pelajaran matematika. Karena perlu juga siswa itu penyegaran dengan berbagai metode atau model gitu, ataupun pendekatan lain yang memang bisa membangkitkan semangat belajar anak gitu ya. Mudah-mudahan diskusi kita tidak cukup hari ini, kedepannya bisa saling berbagi gitu ya. Jadi sehingga kita bisa mendapatkan banyak pengalaman belajar yang bisa diambil dari guru lain gitu, dan kita coba terapkan gitu, seperti itu. Saya juga hari ini banyak sekali dapat ilmu dari Bu Endah. Terima kasih banyak Bu Endah. Sama-sama. Mohon maaf menyita waktunya. Nggak apa-apa, terima kasih banyak juga. Jadi ketika ada yang melihat gitu ya, kita juga kan kadang kita tidak bisa memperbaiki diri tanpa cermin, gitu ya. Kita tidak bisa memperbaiki diri tanpa cermin. Kita tidak tahu di mana kesalahan kita. Itulah ketika Bu Nunung melihat kekurangan saya apa, bagusnya di mana. Kita sharing seperti ini, kekurangannya mungkin bisa saya perbaiki ke depannya, seperti itu. Oh ya, satu lagi mungkin Bu ya, tadi lupa. Kalau di catatan saya ya tadi selama observasi itu kalau dari seluruh rangkaian kegiatan tahapannya sih terpenuhi ya semuanya, mulai dari persepsi, menyampaikan tujuan, lalu kegiatan inti, metode jigsaw-nya, alurnya jelas gitu ya. Lalu di akhir juga ada kesimpulan, lalu ada bukan asesmen ya, tes lah gitu, untuk post test lah, semacam post test di akhir juga tadi sampai akhir pun ada gitu. Jadi secara kelengkapan komponen pembelajaran, sintaksnya dari pendahuluan, inti dan penutup saya lihat ada. Mungkin kedepannya bisa ditambah dengan ice breaking di awal pembelajaran, di awal persepsi, karena mereka mungkin setelah pelajaran sebelumnya atau karena di awal pelajaran belum siap, nah perlu pengkondisian persiapan mungkin gitu, jadi anak lebih semangat. Siap nanti saya sisipkan. Ya, terima kasih banyak Bu Endah ya, sama-sama atas ilmunya hari ini. Assalamualaikum.